Buat dunia terkejut, Timnas U20 Indonesia sukses menggasak Argentina 2-1 pada laga pertama Seoul Earthon US Cup 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Timnas Indonesia sempat tertinggal 0-1 dari Argentina berkat gol dari gol kapten Argentina Mirko Juarez. Argentina yang berjuluk Tim Tango berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 18 lewat gol yang dibuat Juarez. Timnas Indonesia yang diasuh Indra Syafri harus tertinggal 0-1 dari Argentina di babak pertama. Mengawali babak kedua, Timnas Indonesia akhirnya bisa merobek gawang Argentina lewat Kadek Arel pada menit 74. Berselang 5 menit kemudian, Timnas Indonesia membuat kejutan dengan malah berbalik unggul 2-1 atas Argentina lewat Maduri Simon pada menit 79. Keunggulan Timnas Garuda ternyata bertahan hingga peluit terakhir dibunyikan oleh wasit. Histeris, Thailand hancur lebur dihajar Korsel di laga perdana Seoul Earthon US Cup 2024. Berbeda dengan Indonesia yang menang 2-1 atas Argentina, wakil AFF lainnya yakni Thailand kalah telak dari Korea Selatan di laga perdana Seoul EOU Cup 2024, yang berlangsung di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024 malam. Dalam pertandingan ini Korea Selatan berhasil unggul lewat gol Kim Yeon-won pada menit ke-26. Kemudian Korea Selatan berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Jin Jun Seo di menit ke-45. Korea Selatan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Thailand. Pada babak kedua, Thailand mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Chaelan Tanadon Rian di menit ke-55. Namun 5 menit kemudian, Korea Selatan berhasil menambah gol menjadi 3-1 lewat gol Hong Seo-hyun. Korea Selatan kembali membobol gawang Thailand di menit ke-87 lewat gol Kim Yong-jun yang membuat skor akhir menjadi 4-1. Pada pertandingan selanjutnya Korea Selatan akan bertemu Argentina, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024, sedangkan Indonesia akan jumpa Thailand, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terpukau dan puji Timnas Indonesia U20 berhasil kalahkan Argentina. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal. Benar-benar salut, kata Erick Thohir. Meski bisa kalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita, ingat jangan sombong atau jemawa, ujar Erick mengingatkan. Tak hanya mengapresiasi kemenangan fenomenal itu, Erick juga menyanjung permainan anak asuh pelatih Indra Syafri yang tak gentar melawan tim sekuat Argentina. Pertahanan kita juga saya nilai solid. Beberapa kali digempur, tapi bisa keluar dari tekanan. Semoga ini menjadi modal dalam segi mental yang bagus asal ingat, perjalanan mereka masih panjang, lanjutnya. Bahagianya Pratama Arhan ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Argentina. Pemain Timnas Indonesia senior itu berada di tribun penonton saat Kadek Arel dan kawan-kawan bertanding melawan tim junior Albi Celeste. Setelah laga selesai, Arhan kemudian turun ke lapangan. Dari lensa kamera terlihat Arhan bersalaman dengan para pemain Timnas Indonesia U20. Beberapa pemain tak cuma menjabat tangan sang senior, tetapi juga mencium tangan Arhan. Arhan pun terlihat mengapresiasi performa anak asuh Indra Syafri dengan berulang kali mengucap kata "bagus" kepada para pemain yang bersalaman dengannya. Tak cuma berinteraksi dengan pemain, Arhan juga sempat berbincang dengan staf pelatih Timnas Indonesia U20. Arhan saat ini masih berjuang menembus tim utama Seoul FC. Sejak bergabung dengan klub ibu kota Korea Selatan itu pada awal tahun ini, mantan pemain PSIS Semarang itu baru bermain sekali dengan durasi 3 menit. Kendati demikian Arhan tetap mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menyatakan bakal memanggil Arhan untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, baru-baru ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Mark Klok yang telah menjadi bagian penting dari timnas, merasa bahwa absennya dirinya akan berdampak pada stabilitas tim, mengingat pentingnya kehadiran pemain senior dalam menjaga keseimbangan di dalam dan luar lapangan. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menentukan daftar pemain Liga 1 yang akan dibawa untuk menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Australia. Sebanyak 12 pemain telah diumumkan oleh klub masing-masing, termasuk Persib Bandung yang hanya mengirim Dimas Drajat ke tim Merah Putih. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat peran penting Klok di Persib yang sukses menjadi juara pada musim lalu. Mark Klok, yang biasanya menjadi pilihan utama di lini tengah, kali ini tersingkir dari skuad timnas. Posisi yang biasanya ditempatinya kini diberikan kepada Ricky Kambuaya, gelandang Liga 1 lainnya yang dipilih oleh Shin Tae-yong. Klok pun mengungkapkan kesedihannya atas keputusan tersebut, namun ia tetap menghormati keputusan pelatih. "Dia pasti sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini, dengan musim lalu saya juara harusnya saya ada di timnas," kata Mark Klok. Selain itu, Klok juga menekankan pentingnya kehadiran pemain senior dalam timnas, terutama dalam menghadapi laga-laga krusial seperti kualifikasi Piala Dunia. Absennya Jordi Amat, yang juga merupakan pemain senior, tidak lantas membuka peluang bagi Klok untuk kembali ke timnas. "Saya juga berpikir bahwa tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan luar lapangan," tambah Klok. Dengan absennya Klok dan Jordi Amat, Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior dalam skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong. Meskipun merasa kecewa, Klok menegaskan bahwa dirinya akan terus bekerja keras agar bisa kembali mendapatkan panggilan ke tim nasional di masa depan. "Saya selalu hormat dengan tim pelatih, ini sepak bola, saya harus kerja keras lagi supaya dapat panggilan lagi," ujarnya. Klok juga tetap mendukung penuh timnas dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting ke depan. "Saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya. Kami harus menang untuk negara ini," lanjutnya. Klok, yang telah mencatatkan berbagai prestasi bersama timnas Indonesia, termasuk membantu tim meraih medali perunggu di SEA Games 2023. Tak hanya itu saja, ia juga menjadi bagian dari skuad yang mencapai final Piala AFF 2022, berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Australia. "Saya percaya timnya, Shin Tae-yong, saya akan support lagi semoga hasilnya baik, ini dua laga penting, melawan Arab Saudi dan Australia," pungkas Klok. Sementara itu, Shin Tae-yong terus mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pelatih yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan taktisnya, Shin Tae-yong telah meraih berbagai kesuksesan bersama timnas Indonesia, termasuk membawa tim ke putaran ketiga kualifikasi ini, yang merupakan pencapaian penting bagi sepak bola Indonesia. Menjelang pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 dan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 10 September tahun 2024, Shin Tae-yong dihadapkan pada tantangan besar dalam meracik strategi dan memilih pemain yang tepat. Kemenangan di dua laga ini akan sangat krusial bagi Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga kini, PSSI belum merilis daftar resmi pemain yang akan dibawa oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi dua lawan berat tersebut. Namun, dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, Indonesia diharapkan bisa memberikan penampilan terbaiknya dan meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia kali ini.